welcome to GBI Rock Belagio Service. Mari kita mempersiapkan hati, waktu, dan mengajak anggota keluarga kita untuk bersama-sama memuji, menyembah, serta mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Ibadah kali ini juga akan disertai dengan perjamuan kudus, jadi mari pastikan setiap kita telah mempersiapkan roti dan juga anggur sebelum mengikuti ibadah. Kami yakin dan percaya Tuhan rindu untuk melawat setiap kita. Selamat menikmati hadirat Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Kembali saudara warga kerajaan, kita belajar hikmat dari musim gugur. Di negara 4 musim dan juga di Israel ada 2 macam hujan. Hujan musim semi dan hujan musim gugur. Hujan musim gugur itu justru untuk menumbuhkan tanaman itu sepenuhnya jadi matang. Dan hujan musim gugur itu gambaran another revival yang akan kita alami. Firman Allah mengatakan seorang petani akan sabar menanti the precious fruit. Ingat, saya ajarkan pada saudara sesuai dengan firman Tuhan adalah to be fruitful, untuk berbuah, bukan sukses. Dunia mencari sukses karena itu banyak orang jadi pusing. Apa mereka banggakan? Income mereka, aktif maupun pasif income-nya hilang semua. Dan mereka kira bahwa nilai mereka turun. Tidak. Your net worth is not your self worth. Ya, karena itu kita sedang dibentuk oleh Tuhan dari manusia jasmani meningkat jadi manusia rohani. Dan manusia rohani saudaraku adalah aslinya kita. Timotius Arifin bukan yang Anda lihat dari luar ini. Meskipun my body is the temple of the Holy Spirit, yaitu firman Tuhan tidak mengatakan hatimu loh, meskipun Roh Kudus tinggal di sana, tubuhmu adalah bait daripada Roh Kudus. Salah satu akibat yang baik daripada Corona Academy ini, saya jadi memelihara tubuh saya lebih baik. Dulu dosa saya mager, malas gerak. Sekarang pagi udah jalan, olahraga, makan makanan yang lebih sehat, hidup teratur, tidurnya cukup, dan sungguh-sungguh saya belum pernah sehat seperti sekarang. Banyak orang berkata, Pak, Bapak ini hampir 70 tahun, tapi kok tetap semangat. Saya percaya firman Tuhan bilang apa itu tadi? Kesabaran. Seperti saya akui di hadapan saudara, saya ini paling kurang sabar menurut istri saya. Tapi sekarang sudah agak lumayan katanya. Passive, doing nothing. Bayangkan saudaraku. Tetapi kalau kita berpikir seperti petani, kita sabar menunggu apa? The precious fruit. Dan sabar menunggu sampai hujan musim gugur dan hujan musim semi. Kita menunggu pergerakan Tuhan, kita menunggu revival daripada Tuhan. Pemulihan itu datang daripada Tuhan, saudaraku. Tanah itu kelihatannya tidak menghasilkan apa-apa. Pohon-pohon berguguran, daun-daun jatuh. Tetapi saya kabarkan pada saudara, ketika kita menantikan Tuhan, tidak akan sia-sia saudara. Dan firman Tuhan mengatakan petani yang sabar akan memperoleh hasil yang luar biasa. Banyak orang gagal dalam hidup ini karena apa? Tidak sabar. Bayangkan wanita pertama Hawa. Dia melahirkan anak. Dan tidak ada wanita yang pernah melahirkan kan? Dan dia bilang, sampai kapan Tuhan? Dia belum tahu harus 9 bulan 10 hari, 280 hari. Dia nggak tahu. Tetapi misalnya dia berkata, bosan, mengandung di bosan, apa terjadi keguguran. Banyak orang mengalami keguguran, tidak sabar menunggu sampai buah itu menjadi matang. Percayalah kepada Tuhan, bahwa Tuhan to know about everything about our life, dan He reign over our life. Jangan khawatir saudaraku, karena itu nikmatilah. Dan segala ujian ini hanya membuat kita lebih matang. Jangan lupa, kesabaran, ketekunan, dan ketahanan harus ada dalam hidup kita. God bless you, warga kerajaan.
Dengan apa ku membalas cintamu, oh Yesusku. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Dengan apa ku membalas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu. Dengan apa ku membalas cinta-Mu, oh Yesusku. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia. Kami mau selalu bersyukur Tuhan karena semua kebaikan-Mu. Mau selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia, Kau Bapakku yang setia. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Kristus. Apa kabar? Saya percaya kita semua merasakan kebaikan Tuhan dan peliharaan sampai saat ini, dan kita masih tetap ibadah online. Dan kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya
Saya mengucap syukur juga dan terima kasih untuk dikasih kesempatan untuk membawakan firman Tuhan. Mari kita berdoa sebelum kita meneruskan ibadah ini. Kami mengucap syukur Bapa kami yang di surga untuk semua yang Kau izinkan dalam setiap kehidupan kami. Dan kami mengucap syukur juga untuk kami boleh mendengarkan firman-Mu, urapi hamba-Mu yang tidak bisa apa-apa ini. Jadi seorang berkat bagi kami semua. Biar kami buka hati pikiran kami untuk mendengarkan firman-Mu. Kami jadikan Tuhan hidup kami menjadi berkat bagi banyak orang. Apa yang Kau izinkan dalam setiap kehidupan kami boleh belajar, Kau tuntun kami. Dasar kami akan dengan firman-Mu. Biar Tuhan segala apapun yang mencuri benih firman-Mu, ganggu ibadah pikiran kami tolak dalam nama Yesus. Kami siap Tuhan mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Shalom Bapak Ibu kasih dalam Kristus. Saya merasakan, hari-hari ini begitu luar biasa ya. COVID makin luar biasa. Kalau kita lihat semakin bertambahnya makin dahsyat ya. Dan saya melihat WA di teman-teman semua di grup-grup udah males cerita tentang COVID. Karena saya tahu kalau bicara tentang COVID itu tidak ada habisnya. Tapi kalau kita bicara tentang kebaikan Tuhan dengan Tuhan, kita akan ada rasakan damai sejahtera dan sukacita. Tapi kalau kita WA tentang COVID, masalah, kita rasakan kita kekhawatiran dan takut. Tapi kita percaya pemeliharaan Tuhan sama hidup kita akan tetap ada. Amin. Nah kemarin nih Pak Gembala suruh saya tentang bahwa firman Tuhan. Saudara, saya sudah siapkan sesuatu mengenai menjadi teladan. Tetapi waktu saya bangun tengah malam, saya kan biasa kalau tidur, saya dengerin musik gereja dari mau tidur sampai pagi. Ya pakai tape gitu, pakai ini. Terus akhirnya waktu saya tengah malam bangun, jam 4:15, saya dapat satu kata-kata tentang setia. Ya. Terus saya berpikir, kok setia tuh kuat sekali ya. Akhirnya saya besok bangun pagi, saya baca renungan, biasa kan jam 5:15 saya keluar jalan sama piaraan saya gitu, anjing saya, terus pulang biasa saya baca firman Tuhan. Tapi kali itu sampai jam 10 pagi saya dapat tentang setia itu kuat sekali. Dan akhirnya saya mulai belajar. Kenapa saya percaya sesuatu yang Tuhan bicara sama saya, pasti itu juga buat saya. Dan saya pikir, pasti ada sesuatu nih. Mungkin kalau tentang setia itu kelihatannya udah kata-kata yang biasa. Tetapi sebenarnya waktu saya belajar tentang kesetiaan ini, wow, ternyata saya orangnya masih belum terlalu setia. Jadi saya pikir saya mau belajar lagi Tuhan. Ya kalau saya sering lihat di rumah duka atau di mana kebanyakan orang berkata kepada jenazah atau almarhum yang sudah ada, biasa pembicara berkata gini, Bapak ini adalah orang yang setia kepada Tuhan. Saudara, waktu saya dengar itu, memang benar setia. Tapi sebenarnya waktu saya lihat pelajari lagi, apa benar kesetiaan itu benar dalam orang yang dikatakan setia. Nah, saya juga dengar dari satu teman saya dengan kekecewaan, walaupun dia bilang dia tidak kecewa, saya bilang, Bapak kecewa ya? Enggak, saya enggak kecewa. Dia bilang dia kecewa dengan para pemimpinnya karena dia udah ikut begitu setia kepada gereja sudah 8-9 tahun, tapi dia seperti tidak dapat sesuatu. Dia rasanya seperti biasa-biasa aja hidupnya, malah rasanya tidak bisa ada perkembangan dalam hidupnya. Saya pikir, apa pemimpinnya salah atau apa? Tapi waktu saya belajar tentang kesetiaan, wow, ini luar biasa. Karena firman Tuhan Amsal 20 ayat 6 dikatakan gini, banyak orang menyebut diri baik hati, tetapi orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Nah saudara, dikatakan kalau firman Tuhan katakan, orang yang setia, siapakah yang menemukannya? Berarti ini bukan satu hal yang banyak ditemukan, tapi satu hal yang boleh katakan langka. Ya, mungkin kita bilang, dia itu orang yang setia, tapi kita lihat dulu waktu saya belajar tentang kesetiaan ini. Wow, ternyata ini sangat luar biasa, saudara. Karena kesetiaan ini juga adalah salah satu buah roh, ya. Nah, firman Tuhan Yesus berkata waktu itu bercerita kepada murid-muridnya, beri perumpamaan tentang hal kerajaan sorga tentang kesetiaan. Matius 25 ayat 14 sampai 30 saya akan bacakan. Sebab hal kerajaan sorga sama seperti seorang mau berpergian ke luar negeri yang memanggil hamba-hambanya dan mempercayakan harta kepada mereka. Yang seorang diberikan 5 talenta, yang seorang lagi 2, dan yang seorang lagi 1. Masing-masing menurut kesanggupannya, lalu ia berangkat. Segera pergilah hamba yang menerima 5 talenta itu, ia menjalankan uang itu lalu beroleh laba 5 talenta. Hamba yang menerima 2 talenta itu pun berbuat demikian juga dan berlaba 2 talenta. Tetapi hamba yang menerima 1 talenta itu pergi dan menggali lubang di tanah lalu menyembunyikan uang tuannya. Lama sesudah itu pulanglah tuan hamba-hamba itu lalu mengadakan perhitungan dengan mereka.
hamba yang menerima talenta itu datang dan dia membawa laba 5 talenta. Katanya, Tuan, 5 talenta Tuhan percayakan padaku. Lihat, aku telah beroleh 5 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan berikan padamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Lalu datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu, katanya, Tuan, 2 talenta yang Tuhan percaya padaku, lihat, aku telah beroleh laba 2 talenta. Maka kata Tuhan itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia memikul tanggung jawab dan perkara yang kecil. Aku akan berikan padamu tanggung jawab dan perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Kini datanglah juga hamba yang menerima 1 talenta itu dan berkata, Tuan, aku tahu bahwa Tuhan adalah manusia yang kejam dan yang menuai di tempat di mana Tuhan tidak menabur dan yang memungut di tempat di mana Tuhan tidak menanam. Karena itu aku takut dan pergi menyembunyikan talenta Tuhan itu di dalam tanah. Ini terimalah kepunyaan Tuhan. Maka jawab Tuannya itu, hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut di tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan pada orang yang menjalankan uang, supaya kembalinya aku menerimanya serta dengan bunganya. Sebab itu ambillah talenta itu daripada dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepada yang akan diberi sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai, apapun yang ada padanya akan diambil daripadanya. Dan campakkanlah hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, saudara, tadi kita dengar firman Tuhan sudah jelas, di mana seorang tuan pergi dan memberikan talenta kepada 3 hambanya, yang 1 5, yang 2, yang 1 2, yang 1 1. Dan waktu kembalinya hamba tuan itu ingin memperhitungkan dengan hamba-hambanya itu, saudara. Saudara, hamba yang pertama yang 5 talenta itu datang kepada Tuhan yang katakan, Tuan, saya kembalikan dengan 10 talenta. Tuhan itu bilang gini, engkau hambaku yang baik dan setia. Engkau setia dalam perkara kecil, maka akan beri perkara yang besar. Yang kedua pun seperti itu, saudara. Ya, dia datang dengan 4 talenta. Tuhan itu bilang, engkau hambaku yang setia. Aku akan beri kamu perkara yang besar karena kau setia dalam perkara yang kecil. Tetapi yang ketiga, saudara, dia dikatakan sama Tuhan, katakan, engkau hambaku yang malas dan jahat. Kenapa? Dia tidak melipat gandakan talenta Tuhan kasih sama dia, tuannya. Nah, saudara, kalau kita lihat itu semua diberi dengan kesanggupannya masing-masing. Bukan tidak dengan kesanggupannya, tapi diberi dengan kesanggupannya masing-masing. Nah, saudara, waktu kalau kita lihat seperti ini, apa sih yang dikatakan setia ini? Ya. Dan waktu saya pelajari, saudara, ternyata setia ini bukannya hanya sekedar setia. Dia mungkin kalau orang berkata gini, wow, dia setia lu. Enggak, tadi waktu kita pelajari, dia ada berapa hal ya saudara tentang kesetiaan ini. Ya, selain mengembangkan talentanya. Ya, waktu saya pelajari tentang arti kata setia itu dalam bahasa Yunani atau Ibraninya, pistos atau emunah. Dengan definisinya seperti gini, saudara. Yang pertama, iman yang kokoh. Ya, iman yang kokoh atau percaya penuh, atau lebih lagi mempercayakan dirinya kepada Tuannya. Nah, seperti itu Tuhan Yesus sudah menggambarkan kita ini, Tuhan Yesus itu Tuhan, kita ini hamba-hambanya. Ya. Nah, saudara, yang pertama, kita harus waktu kita ikut Tuhan, ya, kita pengikut, kita harus setia. Setia itu pertama, kita harus percaya penuh pada Tuhan. Gimana kita percaya penuh sama Tuhan? Nah, itu saudara, kita harus mengenal Tuhan kita seperti apa. Dan bukan percaya penuh saja, kita harus mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Saya percaya, waktu kita percayakan diri kita sama Tuhan, ya, apapun yang terjadi, tetap hidup kita dalam tangan Tuhan. Kita tidak akan rasa takut seperti apa, tapi karena kita percaya, Tuhan pasti membelanya. Ini saya banyak ngalami, saudara, ya. Hal-hal kecil, dari hal kecil sampai yang besar, Tuhan tuh selalu pelihara hidup saya. Ya, contoh salah satu di firman Tuhan, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Waktu dia merasakan dia mengikut Tuhan dengan luar biasa, saudara, tapi dapat tantangan, kalau tidak menyembah patung yang dibuat oleh Nebukadnezar, itu akan masukin api yang menyala-nyala. Tetapi Tuhan tetap menolong dia. Waktu dimasukkan ke dalam dapur api yang nyala, saudara, Tuhan menyertai dia. Saudara, kalau kita lihat,
Dia katakan gini, tiga hamba Tuhan ini, dia bilang gini, walaupun Tuhan tidak menolong, saya tidak akan menyembah patung itu. Wow, ini dibilang kesetiaan. Kenapa, saudara? Karena imannya penuh, dia percayakan dirinya kepada Tuhan. Ya, orang yang percayakan diri sama Tuhan, waktu ada masalah, dia tidak akan rasa takut seperti apa, karena dia percaya dia dalam pimpinan Tuhan, dia dalam lindungan Tuhan. Nah, saudara, seperti ini hari-hari ini banyak COVID ya, hari-hari ini begitu banyak yang masalah yang Tuhan izinkan ya, keuangan, ekonomi, saudara ya. Tapi tetap, saudara, kalau kita setia sama Tuhan, kita tidak akan pernah meninggalkan Tuhan. Ada satu teman saya, seorang pengusaha di Kelapa Gading. Saudara, dia punya satu penyakit tumor. Dia akhirnya kenal Tuhan, dia bukan orang kenal Tuhan, istrinya ajak dia kenal Tuhan, dan kami berdoa untuk keluarga ini. Saudara, disembuhkan. Wow, dia senang sekali disembuhkan. Tetapi saudara, dalam berjalan hampir 2 tahun, dia udah semangat, tiba-tiba usahanya Tuhan izinkan. Saya percaya Tuhan sedang bersihkan dia dengan segala apa yang mungkin dia lakukan itu tidak benar. Saudara, Tuhan izinkan, sudah bersihkan. Akhirnya dia berkata gini, mana sih ikut Tuhan? Kok semakin saya ikut Tuhan, kok semakin ekonomi saya semakin parah? Semua kan semakin parah, saudara. Karena Tuhan sedang bersihkan dia. Saya bilang, Pak, Bapak sedang dibersihkan. Bapak lihat, walaupun sedang keadaan begini, Bapak masih Tuhan pelihara. Apa yang Tuhan pelihara? Saya bilang, Bapak masih bisa makan, masih bisa punya kendaraan. Emang ekonomi merosot jauh, saudara ya. Tapi Pak, tapi gimana ekonomi saya? Kan kalau ikut Tuhan katanya diberkati. Saya bilang gini loh Pak, ikut Tuhan itu kita harus lihat kondisi, kita harus setia, kita harus percaya, dan kita harus percayakan diri kita sepenuhnya pada Tuhan. Saudara, yang saya sedihkan, akhirnya dia kecewa. Waktu dia kecewa, saudara, dia kembali lagi ke kehidupan yang lama. Istrinya bilang, Pak, saya sedih Pak. Saya bilang, Ibu tetap berdoa untuk suami Ibu. Iya Pak. Karena istrinya ngelihat bahwa suami itu disembuhkan dengan satu hal yang luar biasa. Kenapa, saudara? Ya. Karena sebenarnya dia itu Tuhan yang menolong. Tuhan sedang membersihkan dia supaya menjadi orang yang benar-benar bisa dipakai sama Tuhan. Saudara, ini masuk orang yang tidak setia menurut saya. Kenapa? Akhirnya dia meninggalkan Tuhan. Kesetiaan itu pasti teruji dengan apa? Masalah. Seperti apa untuk menghadapi masalah? Apakah kita mau setia sama Tuhan terus, atau kita sudah meninggalkan Tuhan? Ya. Yang kedua, saudara, kesetiaan itu dikata bahasa aslinya, definisi katakan gini, perjanjian yang teguh. Ya. Saudara, waktu kita setia sama Tuhan, kita harus ada dasar apa, saudara? Janji Tuhan yang kita pegang. Kalau kita nggak punya dasar janji Tuhan yang kita pegang, kita akan mengalami banyak kekecewaan dan akhirnya kita keluar. Saudara, begitu banyak janji Tuhan. Ya. Janji Tuhan, dia akan menyertai kita waktu dalam kesusahan. Itu benar, saya ngerasakan, saudara. Belum lama ini saya ngerasakan ya, penyakit saya, waktu itu saya mengalami penyakit jantung. Itu janji Tuhan benar-benar, saudara. Saya percaya waktu saya serahkan semua sama Tuhan, saya percaya apapun yang Tuhan berikan, Tuhan akan beri yang terbaik. Saya hanya bisa mengucap syukur, mengangkat tangan sama Tuhan setiap malam. Saya bilang, Tuhan, kalau boleh Tuhan sembuhkan. Ya, apapun yang terjadi, saya akan tetap mengucap syukur. Saudara, saya dapat mujizat luar biasa. Waktu saya ingin diring, udah dimasukin alat semua itu semua, dokter bilang gini, waktu habis dibius, saya tanya gini, Dok, udah? Dia bilang, jantung kamu normal. Wow, saudara, saya percaya itulah janji Tuhan. Ya, dalam keadaan lemah, Tuhan beri kekuatan melalui saudara firman Tuhan. Ya, setiap hari saya usahain baca firman Tuhan, saya renungkan, saudara, karena ini penting sekali. Ya, ada kuasa. Ya, itu janji-janji Tuhan. Jadi waktu kita belajar setia sama Tuhan, apa yang kita lakukan? Kita pegang janji Tuhan, perjanjian kita sama Tuhan. Bukan karena kekuatan kita, saudara. Kita lihat janji Tuhan yang begitu banyak sekali buat kita di dalam firman-firman Tuhan. Itu yang kedua. Yang ketiga, layak dipercaya, dapat diandalkan, atau yang tadi katakan tentang perumpamaan, melipat gandakan. Saudara, Yohanes 2, firman Tuhan katakan, banyak orang cari dia, percaya sama dia. Tapi Tuhan Yesus sendiri katakan, aku tidak bisa mempercayakan diriku sama mereka. Kenapa? Karena mereka tidak bisa dapat dipercaya, saudara. Tidak layak dipercaya. Karena hati mereka terpautnya bukan sama Tuhan, tapi kepada berkatlah, kepada mujizatlah. Saudara, ada masalah dikit mulai mengeluh. Tetapi orang yang layak dipercaya itu adalah kesetiaan, saudara. Itu bicara tentang orang yang layak dipercaya. Apa, saudara? Yang dipercaya, yaitu karya-karya Tuhan. Saudara, karya Tuhan dalam kehidupan kita banyak sekali. Ya,
tentang kita bagaimana kita dipercayakan sama Tuhan, kita melakukan hal-hal yang luar biasa, ya kita melayani, itu adalah semua saudara yang Tuhan kasih sama kita. Contoh talenta yang Tuhan berikan sama kita. Talenta itu bicara bukan apa saudara, bicara tentang waktu, kemampuan Tuhan berikan sama kita, tentang berkat, tentang kepintaran, itu talenta yang Tuhan berikan sama kita, saudara. Sudah sediakan sama kita. Bagaimana kita melipat gandakan? Kalau kita setia hanya duduk di gereja, duduk diam, kita tidak mau terlibat dengan apapun. Sudah saya kan penting datang ke gereja. Banyak sekali seperti gitu saudara. Sampai dia meninggal, udah 6-7 tahun, saya tetap dia di gereja setia. Menurut saya itu bukan setia saudara. Kenapa? Itu manaskan bangku gereja. Orang yang setia dikatakan melipat gandakan apa yang Tuhan kasih. Dia memelihara apa yang Tuhan kasih. Bukan hanya dia duduk-duduk aja saudara. Dia gak mau pusing, tapi juga melayani saudara. Nah itu dibilang kesetiaan. Ya, jadi saudara kita harus mengerti bagaimana kita harus setia. Ya, saya percaya talenta yang Tuhan kasih sama kita bisa tentang waktu, kemampuan, kepintaran, apa yang Tuhan kasih sama kita harus lipat gandakan untuk kemuliaan Tuhan. Bukan untuk kemuliaan kita saudara ya. Untuk kemuliaan kita bisa tentang apa? Ya semua untuk saya. Berkat untuk saya. Saudara saya percaya hari-hari ini Tuhan sedang menuntut kita sampai di mana kesetiaan kita sama Tuhan. Sekali lagi saudara, kesetiaan itu bukannya kita buat diri kita sendiri. Kita duduk baca firman Tuhan, merenungkan terus kita tidak lakukan apapun. Itu bukan kesetiaan menurut saya. Karena kesetiaan itu orang yang bisa mengembangkan talenta yang Tuhan berikan buat kemuliaan nama Tuhan. Saya percaya waktu kita kembali kepada Tuhan, Tuhan akan tanya, mana talenta yang sudah kau berikan pada engkau. Ya saudara. Yang terakhir bicara tentang ketaatan. Saya percaya saudara, kesetiaan juga bicara tentang ketaatan. Kalau saudara datang setia ke gereja atau melayani, tapi kau disuruh ini, suruh itu tidak mau. Banyak alasan, banyak argumen. Itu namanya bukan kesetiaan saudara. Itu namanya di luar dari kesetiaan. Ya. Jadi kita harus taat dengan apa yang Tuhan berikan melalui pemimpin gereja, melalui apa yang Tuhan kasih melalui teman-teman kita mungkin bicara atau pemimpin kita yang Tuhan sedang tunjuk, terutama kepada Tuhan, firman Tuhan. Coba saudara renungkan. Ya, kalau 4 hal ini saudara saya percaya, kalau kita dapatkan pasti Tuhan akan kategorikan kita orang yang setia. Yang pertama saudara, kita harus mengikut Tuhan dengan sepenuh iman kita. Kita percayakan diri kita sama Tuhan. Sampai di mana kita percayakan diri kita sama Tuhan? Kalau kita hanya percaya saja, saudara, tidak cukup. Waktu kita percayakan diri kita sama Tuhan, hidup kita dalam kedaulatan Tuhan. Apapun yang terjadi, Tuhan pasti melindungi kita. Amin. Yang kedua, saudara, ya dikatakan tadi, kesetiaan itu harus didasari dengan janji Tuhan, perjanjian dengan Tuhan. Apa janji Tuhan, saudara? Saudara lihat begitu banyak firman Tuhan, janji Tuhan. Dia menyertai kita, dia menghibur kita, dia memberi kekuatan sama kita. Itulah janji-janji Tuhan kita harus pegang. Kalau kita tidak lihat janji Tuhan, saudara, dalam masa COVID ini, saya percaya banyak sekali orang yang kecewa dengan Tuhan. Kita lihat sendiri, saudara, banyak sekali. Ya, saudara saya juga udah mulai bilang gini, kayaknya kok bisa Tuhan izinkan ya terjadi begini? Kok kayak semua mulai kayak nggak percaya dengan apa yang Tuhan izinkan gitu. Saya bilang gini. Kita lihat sendiri ya, sehebat-hebatnya manusia dengan satu virus kecil aja. Kalau Pak Timotius Arvin pernah katakan gini, dengan satu virus saja manusia tidak bisa berbuat apa-apa, hanya bisa mengandalkan Tuhan. Kita lihat saudara, seberapa kuat kita kalau bukan kita mengandalkan Tuhan. Itulah saudara. Yang kedua, ya. Yang ketiga, layak dipercaya. Apakah kita jadi orang yang layak dipercaya dengan karya Tuhan? Tuhan mempercayakan diri kita sama Tuhan. Karya-karya Tuhan begitu banyak dalam kehidupan kita. Bisa melayani, bisa melakukan apapun. Saya percaya itu adalah Tuhan izinkan, saudara. Ya. Yang terakhir bicara tentang ketaatan. Kita harus taat dengan apa yang Tuhan mau. Kalau kita tidak taat, mungkin kalau kita bilang, Tuhan, saya kan seperti firman Tuhan Saul, saudara. Waktu disuruh membasmi Amalek, saudara, dia mengambil domba-domba yang gemuk, dia mau serahkan sama Tuhan. Loh, Tuhan tidak mau. Tuhan mau kita dengarkan taat apa yang menurut Tuhan baik, yang menurut kita baik, saudara. Pikiran kita beda dengan pikiran Kristus. Kita ikutin aja apa yang Tuhan mau. Baru kita dibilang kategori setia. Waktu saya dapat 4 hal ini, saya langsung ini, Tuhan, terima kasih. Ternyata saya masih ada hal-hal yang mungkin saya belum setia. Karena saya percaya waktu Tuhan bicara begitu, pasti Tuhan bicara juga sama saya. Saya mau belajar, saudara ya. Jadi kita harus melihat, saudara, kita nih selama ini termasuk setia atau tidak. Janji Tuhan bagi orang yang setia. Ulangan 28 ayat 1.
Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan padamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Akan mengangkat kita, saudara. Yang satu. Yang kedua dikatakan gini, Ulangan 28, 13-14. Tuhan akan mengangkat engkau menjadi kepala dan bukan menjadi ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Apabila engkau mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini, kau lakukan dengan apa, saudara? Setia. Dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang kuberikan padamu pada hari ini, dengan mengikuti Allah lain dan beribadah kepadanya. Nah, saudara, sudah jelas janji Tuhan pada kita. Kalau kita setia, Tuhan akan angkat kita, saudara. Yang penting kita udah gak usah pikir gini, Tuhan mau angkat kita kapan enggak. Kita lakukan aja bagian kita. Kita setia sama Tuhan. Ada 4 hal tadi, saya percaya, saudara, tadi percaya, kita harus percaya penuh, kita percayakan diri kita sama Tuhan. Yang kedua, kita ada perjanjian teguh sama Tuhan. Kita pegang janji-janji Tuhan. Yang ketiga, saudara, kita layak dipercaya sama Tuhan. Kita melipat gandakan apa yang Tuhan berikan sama kita. Coba kita renungkan, saudara. Sudah melipat gandakan atau belum? Yang keempat, bicara tentang ketaatan. Saya percaya, saudara, waktu kita dapat lakukan ini, kita akan menjadi hamba Tuhan yang setia. Amin, saudara. Saya akan tutup doa. Biar saudara kita renungkan firman Tuhan ini. Sampai di mana apakah kita jadi orang yang setia atau tidak. Amin, saudara. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kau ingatkan kami tentang kesetiaan. Saya percaya Tuhan, Kau Allah kami yang setia. Ajar kami untuk kami belajar setia kepada Engkau, Tuhan. Biar kami boleh menjadi umat yang boleh menyenangkan hati-Mu. Boleh Kau berkata, kami adalah umat yang setia. Anak-Mu yang setia. Terima kasih, Tuhan. Biar Kau meteraikan firman dalam kehidupan kami. Kau ingatkan kami tentang kesetiaan ini, Tuhan Yesus. Terima kasih, Bapa. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Semua kehidupan kami ke dalam tangan-Mu. Juga jemaat-jemaat tempat ini. Kau berkati tempat ini, jemaat-jemaat tempat ini, Tuhan. Biar jemaat juga boleh bertumbuh menjadi jemaat-jemaat yang setia, Tuhan. Dan menjadi pengikut Engkau yang benar-benar menyenangkan hati. Terima kasih, Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Mari saya katakan, amin. Kita akan masuki perjamuan kudus. Sebelumnya kita akan ada satu cerita yang saya baru alami. Saya ketemu dengan seseorang yang telah menyewa mobil saya. Karena kan biasa kan mobil saya sewakan gitu. Nah, satu waktu saya cuma WA dia. Saya bilang mau cari mobil ya. Iya, saya mau cari mobil, tapi mau lepas kunci. Oke, saya bilang saya kasih harga dengan harga yang saya sebutkan. Dia bilang, wah bisa kurang ya. Ya udahlah, saya tergerak karena dia pengennya murah. Ya udah, saya pikir nggak apa-apa lah. Ya, akhirnya saudara, saya antarkan mobil itu. Dia minta seharian. Saya bilang ya udah nggak apa-apa. Saya bilang seharian. Besoknya saya bilang udah boleh saya ambil mobilnya. Pak boleh nggak saya tambah lagi sejam? Kenapa? Saya bilang mau antar anak saya jalan-jalan, lihat-lihat di daerah Green Lake. Oh, terus ya udahlah. Karena saya pikir tadi kan saya mau ikut adik saya mengambil mobil gitu, dia manterin saya. Ternyata saudara, saya bilang udah deh, Cik, gini nih, sampai 9:30 ya jemput saya. Oh ya udah nggak apa-apa. Saudara, waktu dia jemput saya, dia bertiga sama anaknya. Yang satu anaknya sama suaminya anaknya umur 18 tahun. Terus saya masuk ke mobil, saya nyetir, suaminya sebelah kiri. Halo, saya cuma bilang gitu sama anaknya diam saja. Saya pikir wah udah besar kok diam aja gitu, saya bilang halo. Saya ngobrol dengan dia, terus dia bilang sama suaminya, bapak ini. Dia bilang, Pak hari Rabu saya sewa lagi ya. Oh boleh. Saya bilang mana aja? Ya cuman ajak anak-anak saya jalan aja. Pak sebenarnya kami ini sewa mobil ini karena ingin ajak anak kami jalan. Loh kenapa anaknya? Pak anak kami itu ada masalah, yaitu epilepsi dengan jenis tertentu. Loh kenapa bisa begitu? Saudara, dia ceritakan kejadiannya. Dia bilang waktu masih kecil, anak itu ditabrak sama truk motor dan itu kabur. Dan semenjak itu anak itu mengalami satu perubahan yang drastis dari otaknya. Terus gimana Pak? Ya itulah dia bilang. Tapi dia bilang karena oleh kasih kita aja Pak yang bisa merawat. Saudara, waktu saya lihat itu saya terharu. Kenapa? Terus saya tanya dia, Pak, terus gimana? Sekarang umur berapa? 18 tahun. 18 tahun? Iya. Dan itu nggak bisa sembuh Pak, kata dokter. Tapi hanya dengan kasih sayang sebagai orang tua. Sampai kami berhenti bekerja
dan jual makanan untuk merawat anak kami. Saudara, saya bilang gini, Pak, segala sesuatu saya pikir dia pasti orang gereja atau apa. Pasti Tuhan datang kebaikan. Amin. Ternyata saudara dia orang percaya, dia berharap sama Tuhan, dia bisa berucap syukur. Saya pikir, wow, ini orang setia. Kenapa saudara? Waktu Tuhan izinkan masalah terjadi, ya, dia tetap setia. Dia tetap punya iman yang teguh. Ya, dia tetap mengembangkan apa yang Tuhan kasih sama dia. Dia bilang, kami bisa memasak, kami bisa mengembangkan apa talenta yang Tuhan berikan. Wow, saudara, saya bilang, terus gimana? Ya udah, dengan kasih sayang. Dia bilang, kadang-kadang anak kami, kenapa saya nggak mau sewa Grab? Dia kalau udah sampai di mall, di mobil dia nggak mau turun, sampai berjam-jam. Terus gimana? Saya temenin aja di mobil, kami gantian. Dia bilang, kami peluk. Luar biasa, saudara. Terus saya bilang, Tuhan berkati ya Pak, pasti Pak. Dia bilang hanya dengan kasih, ya kasih Tuhan. Saya percaya saudara, orang ini masuk orang yang setia. Ya, dia ikut Tuhan. Waktu saya masuk mobil saja dia bisa saya pikir, lagu gereja dari mana nih? Saya kan lagu gereja saya beda. Ini lagu-lagu lama, lagu gereja. Dia setel saudara, radio. Terus dia bilang, ya kami hanya bisa mengucap syukur. Kami akan pelihara, kami akan rawat anak kami ini sampai akhir hidup kami. Ya, suami istri, rumah kontrak, tapi dia bisa mengucap syukur, wajahnya pun tersenyum. Saudara, itu bilang saya percaya orang ini orang yang setia. Kita pun harus seperti itu. Ya, di depan kita akan memasuki perjamuan kudus. Saya percaya saudara, biar perjamuan kudus ini juga menjadi untuk kita menjadi lebih dekat lagi sama Tuhan. Dan saya percaya saudara, perjamuan kudus ini waktu saudara masuk menikmati perjamuan kudus ini, saudara berdoa sama Tuhan, Tuhan, biarlah Tuhan roti ini, anggur ini menyembuhkan sakit penyakit kami. Yang saudara mungkin ada penyakit, ya, saudara mungkin ada sesuatu yang tidak bisa disembuhkan, tapi saya percaya, kalau saudara percaya perjamuan kudus ini dengan serius saudara lakukan, saudara akan disembuhkan sama Tuhan. Amin. Dan saudara, kalau saudara belum bisa mengampuni, saudara jangan ambil perjamuan kudus ini. Ini ada kesempatan juga saudara, kita diingatkan, waktu kita masuk ke perjamuan kudus, kita harus bisa melepaskan pengampunan bagi orang-orang yang menyakiti kita. Tuhan akan melepaskan damai sejahtera dan sukacita kepada kita. Waktu kita menikmati perjamuan kudus ini dengan kita bisa melepaskan pengampunan orang yang menyakiti kita. Amin. Mari kita masuk ke perjamuan kudus ini. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Kami boleh menikmati perjamuan kudus, menikmati persekutuan dengan Engkau lebih lagi, lebih mengenal Engkau lebih dekat lagi. Terima kasih Bapa. Saudara, mari kita angkat roti, tangan kanan kita tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Pada saat itu Tuhan Yesus mengambil roti dan menceritakannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah setiap kali kamu makannya, menjadi peringatan akan aku. Saudara percaya bahwa roti kita pecah-pecahkan ini adalah urusan kita dengan tubuh Kristus. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, kita angkat tangan kanan kita tinggi-tinggi. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur untuk cawan pengucapan syukur yang kami ucapkan syukur ini. Saudara percaya, cawan yang kita ucapkan syukur ini ada persoalan kita dengan darah Kristus. Mari kita minum dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur Tuhan untuk segala apa yang Kau berikan bagi kami. Terima kasih Kau ingatkan kami tentang kesetiaan. Terima kasih untuk pemeliharaan. Saya percaya Tuhan, yang sakit sudah disembuhkan, yang terikat sudah Kau lepaskan, beban berat sudah Kau beri kelegaan. Terima kasih Bapa. Kami mau serahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Terpujilah Engkau, dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Amin. Berkuasa di bumi surga, bertata dalam kemuliaan. Dialah
time for Rock News. Untuk ibadah minggu depan akan diinformasikan lebih lanjut melalui grup WhatsApp, Komsel, dan media sosial kami. Doa puasa setiap Jumat malam sampai dengan Sabtu siang. Mari ambil waktu bersama untuk melakukan doa puasa bagi bangsa Indonesia dan kota Jakarta. Komsel, komunitas tali. Saudara dapat menghubungi gembala masing-masing Komsel. Mesbah keluarga dapat dilakukan di rumah masing-masing saudara. Bible Study Rocky Belagio setiap hari Minggu jam 10 pagi. Link akan diinformasikan melalui grup WhatsApp. Anda dapat memberkati pekerjaan Tuhan di tempat ini dengan memberikan persembahan melalui transfer atau scan QR Code sebagai berikut. Demikianlah ibadah online Rock Belagio minggu ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa untuk bangsa kita. Kami mengucap syukur Tuhan untuk hari ini. Apa yang Kau berikan bagi kami bersatu hati, kami berdoa untuk bangsa kami. Kami lepaskan shalom, damai sejahtera untuk bangsa kami ini. Bapak, kami berdoa untuk pemimpin bangsa kami, Pak Presiden Jokowi. Kau berkati secara khusus, Kau beri hikmat dan takut akan Kau. Kami berdoa untuk orang-orang percaya, membangkitkan menjadi gerang dan terang dalam mereka di dalam pemerintahan Tuhan. Bikin mereka suatu perbedaan yang luar biasa Tuhan. Kami berdoa untuk roh agamawi yang ingin menghancurkan bangsa ini, kami tolak, kami patahkan dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur kami dari bangsa ini Tuhan. Kami berdoa juga untuk memimpin gereja kami Tuhan. Khusus untuk Pak Timotius Arifin dengan Ibu Paroni, dengan Ibu Anovit, juga dengan Ibu, berkati hamba-hambamu ini dengan luar biasa. Pakai dengan heran Tuhan. Beri kesehatan yang sempurna, tutup dengan kuasa darah-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau serahkan juga jemaat ke dalam tangan-Mu. Dan setelah kami akan berpisah, kami menerima berkat dari Engkau. Mari kita angkat kedua tangan kita, menerima berkat dari Allah Bapa kita. Terimalah kasih karunia dari Allah Bapa yang berlimpah-limpah dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, juga pesan yang selalu manis dan rat dalam Roh yang kudus, menyertai kita pada saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya katakan, amin. Selamat siang, Tuhan berkati.